LSA UGM, bertemu lagi bersama saya Dr. Putri di TikTok LSA UGM, tips seputar informasi kesehatan. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu seorang ahli gizi di instalasi gizi LSA UGM, itu atas nama Mbak Sylvia Bufa Amanda ya Mbak ya. Iya, selamat pagi dong. Iya, boleh Mbak disapa dulu mungkin sahabat sehat yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Sylvia Bufa Amanda atau bisa dipanggil Sylvie. Saya adalah ahli gizi dari instalasi gizi LSA UGM. Oke, Mbak Sylvia sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Jadi Mbak Sylvia sehari-hari ini di instalasi gizi LSA kita ya Mbak ya? Iya, betul dok. Ngomong-ngomong soal gizi nih Mbak, kan terkadang itu kita membutuhkan asupan mineral dan vitamin dari luar ya Mbak ya. Jika kalau misalkan mikronutrien yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari ini kurang. Nah, di bulan Februari dan Agustus nih Mbak, ada pemberian suplementasi vitamin A nih Mbak yang diberikan kepada balita yang terdiri dari 2 ya Mbak ya. Iya. Nah, kapsul merah dan kapsul biru ya Mbak. Betul. Untuk kapsul yang biru itu yang kurang dari 12 bulan ya? Iya, kapsul biru itu untuk balita usia 6 sampai 11 bulan. Kapsul yang merah itu untuk 12 sampai 59 bulan. Untuk 15 sampai 59 bulan itu berarti di usia 5 tahun. Oh. 1 tahun sampai 5 tahun. 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini kan terkadang itu kita memberikan vitamin A itu pada balita itu biasanya yang untuk 5 tahunnya itu sulit terkejar ya Mbak ya, kadang terlupakan ya. Nah, untuk vitamin A ini Mbak, ini kan diberikan Februari dan Agustus ya. Betul. Namun tadi katanya isunya itu mundur di Oktober. Itu kenapa ya Mbak? Iya, jadi kan seharusnya memang diberikannya 2 kali setahun ya, di bulan Februari dan bulan Agustus. Namun untuk tahun ini yang di bulan Agustus ini memang diundur 2 bulan sampai di bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena saat bulan Agustus sampai September itu ada survei kesehatan Indonesia, di mana salah satu indikator yang dicek itu adalah kecukupan vitamin A pada balita usia 12 sampai 59 bulan. Sehingga apabila kapsul vitamin A itu diberikan tetap di bulan Agustus, maka hasil surveinya kurang relevan gitu ya Dok ya. Jadi diundur dulu sampai surveinya selesai begitu. Berarti kita undur di Oktober ini di tanggal berapa Mbak? Itu tergantung dengan posyandunya masing-masing Dok. Gitu. Gratis ya itu ya? Iya, bisa kita itu dapatkan gratis. Ya? Bisa didapatkan gratis. Biasanya dibagikan melalui dibagikan oleh puskesmas melalui posyandu-posyandu masing-masing begitu. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Sylvia nih Mbak sebagai ahli gizi, itu vitamin A ini sebenarnya peran utamanya itu apa sih Mbak? Kan kita taunya itu vitamin A itu baik untuk kesehatan mata ya. Tapi kan untuk balita itu kan sulit di assessment tuh. Ada keluhan mata atau tidak itu kan sulit ya kita assessmentnya. Nah, dari Mbak Sylvia sendiri itu peran utama vitamin A itu bagaimana seperti itu Mbak? Kalau untuk balita ya? Oke, kalau untuk balita karena memang balita ini masa-masa pertumbuhan yang pesat ya, itu jadi sangat penting di penglihatan yang pertama gitu. Jadi untuk menjaga mata, kemudian yang kedua adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi vitamin A ini juga memegang peran penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh pada balita. Apabila nanti kekurangan, itu resiko untuk terkena diare, kemudian penyakit infeksi lain seperti saluran pernapasan gitu ya, dan juga penyakit-penyakit lain yang bakal mengganggu tumbuh kembangnya itu akan semakin tinggi seperti itu. Kemudian selain itu juga berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sel pada balita seperti itu. Oke, ini menarik ya Mbak ya, karena kan biasanya itu vitamin A ini yang paling sering itu kalau kekurangan vitamin A itu biasanya akan kalau diare itu akan cukup parah ya Pak Mbak ya. Jadi makanya IDAI juga Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sangat-sangat menyarankan untuk diberikan vitamin A terutama yang sampai usia 5 tahun itu ya Mbak ya. Lalu nih Mbak, sumber makanan apa aja sih yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan vitamin A yang cukup untuk kebutuhan balita? Karena kan balita kan makannya juga nggak banyak ya Mbak ya. Lalu banyak anak-anak tuh picky eater seperti memilih-milih makanan. Jadi kan kita taunya kayak wortel itu kan, tapi tomat, tapi kan itu tidak semua anak mau seperti itu ya Mbak. Ada nggak Mbak tips supaya anak itu bisa mendapatkan vitamin A yang cukup seperti itu? Oke, kalau untuk sumber makanan vitamin A ini jelas dari ASI ya Dok ya. ASI itu kan merupakan makanan yang nutrisinya itu memenuhi kebutuhan bayi gitu ya. Makanya di usia 0 sampai 6 bulan itu belum perlu untuk
pemberian kapsul vitamin A karena memang kebutuhannya masih bisa dipenuhi dari ASI. Jadi yang pertama dari ASI. Kemudian yang kedua itu bisa juga dari sumber lauk hewani, misalnya protein hati. hewani Iya, ya? betul. Dari hati sapi, hati ayam, kemudian daging ayam dan daging sapi juga bisa. Telur, kuning telurnya itu juga mengandung banyak retinol. Kemudian selain dari lauk hewani itu juga bisa didapatkan dari sayur-sayuran yang berwarna hijau pekat atau yang berwarna kuning jingga seperti itu. Kuning jingga tuh yang seperti apa tuh, Mbak? Nah, seperti yang disebutkan dokter tadi, ada wortel, wortel, tomat, kemudian mungkin labu kuning ya, labu kuning itu ya. betul. Seperti itu. Nah, satu lagi dok, ini selain dari makanan-makanan tadi juga bisa didapatkan dari makanan yang difortifikasi dengan vitamin A. Gimana itu contohnya Nah, gitu, Mbak? vitamin A itu kan larut lemak ya dok ya? Iya betul, Nah, vitamin A larut lemak ya, jadi betul. lebih lama disimpan ya. Iya. Kalau misalkan kayak vitamin D, vitamin itu kan larut air ya Mbak Iya, ya, jadi kayak vitamin D vitamin C larut kita air. makan langsung keluar ya. Betul. Nah, karena vitamin A ini larut lemak, maaf. Jadi dia difortifikasi pada sumber makanan yang memiliki kandungan lemak dan minyak. Dan minyak tinggi ya. Contohnya ada margarin, kemudian minyak goreng, atau bisa juga susu. Susu kan kalau susu sapi juga kandungan lemaknya cukup tinggi ya, gitu. Jadi bisa difortifikasi dengan vitamin A seperti itu. Vitamin A ya. Oke, nanti gimana nih Mbak kalau misalkan balita kita melihat kekurangan nih sepertinya vitamin A-nya seperti itu. Kadang kan ada juga yang pemberian suplemen vitamin A gratis ini juga kadang ada beberapa anak yang sulit kita berikan gitu, tidak mau mengkonsumsi karena kan konsistensinya seperti minyak seperti itu ya Mbak ya. Kental gitu ya. Kental seperti minyak. Nah, itu gimana Mbak kita mensiasatinya? Terus ini kayaknya anak saya kekurangan vitamin A ini gitu. Melihatnya. Kalau untuk asesmen awal ya bagi Asesmen orang tua awal, ya, bagi iya. orang tua bisa melihat gimana anaknya ini kok kekurangan atau enggak gitu. Dilihat dari ciri-ciri di matanya ya dok ya. Matanya. Jadi kadang kalau anak itu saat sudah gelap ya, itu disebutnya rabun senja. Jadi anaknya itu sulit melihat pandangannya kurang jelas. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri awal di mana anak itu kekurangan vitamin A. Gitu. Tapi kalau lebih lanjut lagi, kalau sampai udah ada bercak di matanya atau mungkin secara fisik matanya kok ada selaput atau berbeda dengan kering ya, kan iya, kadang saraf tahunnya kering, ya, betul. kering ya. Itu juga bisa jadi tanda lanjutan bahwa si anak ini kekurangan kurang. vitamin A. Satu lagi nih terkait kulit. Jadi kalau kulit si anak itu terlihat kering, bersisik, ya itu juga bisa jadi tanda bahwa anak itu kekurangan takutnya ya, vitamin kita A. kulitnya jangan bersisik ya. Jadi kita kekurangan vitamin A ya Mbak. Makanya kalau di orang dewasa kan ada serum retinol ya dok ya. Oh iya, nah, untuk mencegah ini ya, betul. kulit ya, kelembaban kulit. Iya. Berarti tadi kan menarik tadi kata Mbak, kekurangan vitamin A itu nanti diare seperti itu. Berarti Betul. kalau misalnya kita lihat anak kita kok bolak-balik diare itu mungkin bisa jadi imunitasnya memang rendah, kekurangan vitamin A juga bisa ya Mbak ya. Jadi harus dikejar ya itu iya, tadi ya. Betul, dok. Baik, lalu mungkin nih Mbak yang terakhir, cara mendapatkannya deh Mbak yang untuk sekarang itu bagaimana vitamin A-nya? Oke, kalau untuk cara mendapatkannya ya di sini juga bisa didapatkan Suplemen. dari posyandu terdekat gitu. Jadi pasti kader itu akan mendata balita-balita di posyandunya masing-masing, kemudian data itu akan dilaporkan nih ke puskesmas. Jadi puskesmas akan menyediakan sejumlah vitamin A sesuai dengan jumlah balitanya gitu. Oke. Jadi berarti sebagai orang tua ini tetap harus rajin ya Mbak ya, Betul. follow up terus ini ya. Betul. Kapan nih jadwal vitamin A yang ada, suplemennya yang diberikan kepada pemerintah supaya anak-anak itu mendapatkan semuanya rata. Iya, seperti betul. itu ya. Oke, sahabat sehat RSA UGM, sepertinya sudah cukup lengkap ya, Mbak ya, informasi Iya. seputar pemberian vitamin A untuk suplemen yang bisa kita dapatkan di posyandu terdekat. Jangan lupa nih untuk ayah dan ibu di rumah yang punya anak balita ya Mbak, terutama umur di bawah 5 tahun, Betul. Untuk tetap datang ke posyandu untuk meminta suplemen vitamin A agar vitamin A anaknya tercukupi. Oke. Selanjutnya nanti beri tepuk tangan dulu ya untuk narasumber kita ya Mbak Sylvia dari Ahli Gizi RSA UGM. Sampai ketemu lagi di TikTok RSA selanjutnya. Salam sehat semuanya. Salam sehat.